Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Thomas Prasetya. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang menelaah surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk pengertian surat pribadi dan surat dinas sudah saya jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Nah, pada kali ini kita akan menelaah ya unsur-unsur dari surat pribadi dan surat dinas, atau yang lebih tepatnya sistematika. Nah, ini berikut adalah contoh dari surat pribadi ya. Kita ulas dulu surat pribadi. Nah, surat pribadi seperti contoh telah saya beri sedikit gambaran ya, atau gambar. Nah, itu adalah contoh dari surat pribadi. Nah, untuk membuat surat pribadi yang bagus, tentu kita harus memperhatikan sistematika surat. Nah, itu sudah saya bikin nomor-nomornya. Yang pertama itu adalah tempat tanggal pembuatan surat. Nah, itu terletak pada bagian nomor 1 ya. Semarang 2 Agustus 2007. Nah, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, kapan surat itu dibuat dapat dilihat dari tempat tanggal pembuatan surat tersebut. Nah, yang kedua adalah tujuan atau alamat surat. Nah, di sini sahabat Kunoni di Jakarta, berarti tujuannya ke Jakarta, dari Semarang ke Jakarta. Nah, yang ketiga itu ada salam pembuka, karena ini surat pribadi, jadi salam pembukanya boleh ya beragam ya. Ada yang salam kangen, salam rindu, itu boleh. Itu adalah salam pembuka. Salam pembukanya pada bagian yang saya garis bawah itu saja, itu salam pembukanya. Nah, yang keempat adalah pembuka surat. Nah, pembuka surat ini adalah paragraf yang berisi tentang ya, ada yang bisa menanyakan kabar. Nah, pada surat ini dia menanyakan kabar, "Non, gimana kabar kamu sekarang?" Nah, itu adalah pembuka ya, atau sekedar pengantar ya. Nah, yang kelima, yang kelima ini isi surat. Nah, isi surat inilah tujuan ya, tujuan dibuatnya surat tersebut. Nah, kita bermaksud menyampaikan apa dituangkan di dalam isi surat tersebut. Nah, seperti contoh di sini, begini Non, dalam rangka mengisi liburan panjang aku sama teman-teman pingin piknik ke Ancol. Nah, kira-kira kamu bisa menemui aku enggak? Nah, itu adalah semacam isi surat ya. Nah, yang keenam atau berikutnya itu penutup. Nah, yang penutupnya cukup simpel. Contohnya, aku tunggu ya balasanmu, sekian dulu. Nah, karena kan surat pribadi, jadi bahasanya tidak baku. Nah, itu yang terakhir adalah nama pengirim dan tanda tangan. Nah, di sini sahabatmu Aulia itu termasuk nama pengirim dan tanda tangan. Jadi itu adalah sistematika dari surat pribadi. Ingat, surat pribadi saya sudah jelaskan pada video yang kemarin bahwa surat pribadi beda dengan surat dinas. Nah, jadi yang intinya surat pribadi ini bahasanya itu tidak baku ya, lebih santai, lebih enjoy ya. Nah, pada video ini juga tentu kita juga akan membahas sistematika dari surat dinas. Nah, ini surat dinas atau surat resmi ya. Nah, berikut adalah ya contoh ya. Ini sudah sama seperti tadi sudah saya berikan. Nah, sekarang kita akan bahas sistematikanya. Yang pertama di surat dinas ini adalah kepala surat atau kop ya, yang mana kop ini tidak kita temui pada surat pribadi. Nah, ini ada Kementerian Pendidikan Nasional itu kop ya, bisa nama instansi, alamat, nomor telepon, email misalnya bisa. Jadi kepala suratnya atau bisa disebut dengan kop. Nah, yang kedua sama seperti tadi itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, itu nomor 2 ya, Yogyakarta 5 Juni 2016 nah, itu sama seperti tadi. Nah, kemudian ada nomor surat. Jelas ya, nomor surat di sini yang dimana pada surat pribadi tadi tidak terdapat nomor surat. Nah, pada surat dinas atau surat resmi ini terdapat penomoran dari surat tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya ya, perihal atau hal. Perihal ini secara ringkas maksud yang ingin kita sampaikan melalui surat ini. Contohnya, pemberian bantuan foto benda cagar budaya ya.
Jadi di situ, jadi ada hal yang ingin kita sampaikan dibuat secara ringkasnya di situ. Kemudian juga di situ sebenarnya ada lampiran ya. Lampiran itu bisa ada bisa tidak. Ya, karena kalau misalkan lampirannya ada, misalnya berupa SK, surat pernyataan atau surat keterangan misalnya boleh dilampirkan. Misalnya lampiran 1 halaman misalnya boleh. Yang selanjutnya alamat surat. Nah, alamat surat ini sama seperti tadi, tapi namanya juga surat resmi ya. Jadi harus buat YTH. YTH itu yang terhormat, Kepala Suaka Peringatan Sejarah dan itu ya, dan keterima itu bisa dibaca ya. Nah, itu adalah alamat surat ya, Provinsi Jawa Tengah di Prambanan, Jawa Tengah. Nah, itu alamat surat. Nah, selanjutnya itu adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka ini kalau di surat pribadi tadi kita boleh menggunakan salam kangen, salam rindu. Nah, di surat resmi tidak boleh, kita harus menggunakan bahasa yang baku, misalnya dengan hormat diikuti dengan tanda koma. Karena ini surat resmi atau surat dinas tadi. Nah, selanjutnya itu ada isi surat. Nah, isi surat sudah saya beri tanda isi surat. Nah, isi surat ini sama seperti tadi, maksud yang ingin kita sampaikan. Nah, isi surat ini terdiri dari yang pertama alinea pengantar ya, pengantar misalnya berkenaan dengan surat saudara nomor sekian. Kemudian ada isi. Nah, isinya maksud yang ingin kita sampaikan, dan juga ada penutup. Nah, terakhirnya penutup di sini, atas kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah bagian penutup. Nah, jadi di dalam isi surat itu ada 3, ada alinea pengantarnya, isi, dan penutup. Nah, yang terakhir itu ada salam penutup. Ada hormat kami, misalnya siapa, ada namanya, dan sebenarnya ada tanda tangannya juga di situ. Nah, itu adalah salam penutup. Nah, yang terakhir itu misalnya kalau misalnya ada tembusan, dibikin tembusan pada bagian terakhirnya sudut kanan ya, sudut kanan. Ya, berlawanan dengan nama tadi. Itu kalau misalkan ada tembusan dibikin tembusan. Ya. Nah, itu saja video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.